Ya, teman-teman selamat malam ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Teman-teman, ini acara retret kan dibimbing oleh Bandera Tanadilo dan Atasila. Saya maaf, Sila nama panjangnya siapa Pak? Sila Metakas. Oh, Metika Senani. Ya. Oh, Sila Metisa. Susah. Tapi kemarin ngapalin saya nggak apa-apa. Panggil Sila aja ya, Sila. Oh iya dah. Dipanggilnya Sila Meti ya. Jadi ini acara retret ini dengan kesadaran masing-masing. Karena panitia tidak akan memantau 24 jam. Kalau maksudnya acara ini terselenggara kan atas kerjasama semuanya. Ya kan, kalau kita bisa lancar kan akan mengadakan untuk selanjutnya gitu loh. Kita sih nggak kayak tempat lain terlalu keras, cuma saya minta tolong kesadaran masing-masing. Terus kalau ada sesuatu, tolong tulis di depan kantor itu kan ada meja dan ada papan tulis. Tolong tulis di situ apa yang bermasalah dengan mencantumkan nama dan nomor kamar. Nah, kenapa kok pakai nomor kamar? Takut namanya sama. Ya. Terus saya minta tolong lagi sering-sering lihat pengumuman di papan. Karena kadang jadwal bisa berubah disesuaikan dengan kondisi. Ya. Terus ke tempat kamar mandi udah tahu ya. Yang bagi belum pernah, oh ya. Toilet di bawah sini boleh pakai di bawah tangga. Terus area meditasi sampai sini ya, yang ke sana nggak boleh. Kecuali cuma jam interview. Nah, nanti jam interview kita batasin cuma 5 orang tiap hari, tolong daftar. Itu jam 2 sampai jam 2 sampai setengah 4. Tempat untuk interview nanti di depan ini. Yang ada meja, yang ada kolam ikan. Ya. Cuma itu kita urutan ya. Nanti yang peserta kalau mau bertanya lagi, yang penting waktunya memungkinkan, panitia akan berikan. Tapi kita prioritaskan dulu yang belum bertanya. Ya, tapi tulis aja sih nggak apa-apa daftar. Nanti panitia atur kapan untuk hari apa gitu. Tiap hari akan ada interview jam 2 sampai setengah 4. Terus nanti meditasi jalan di depan ruang makan ya. Bukan arahnya memanjang ya, tapi yang pendek, kita ambil jalur yang pendek. Terus tolong jangan bicara. Di kamar juga tolong jangan, karena itu manfaatnya. Kemarin ada yogi satu ikut saya, akhirnya dia menyadari kenapa kok saya nggak boleh bicara, kenapa saya kok nggak boleh makan setelah jam 12 siang. Akhirnya dia menyadari, karena dari dia melakukan itu dia benar-benar apa sih? Di kemarin bilang ada fast track ya. Iya. Jadi dia pencapaiannya cepat. Karena kalau kamu bicara itu akan terbawa waktu meditasi, manfaatnya nggak akan maksimal. Gitu loh. Sayang waktunya gitu loh. Jadi saya kasih, sebenarnya saya ada beberapa orang yang udah nggak bisa ikut, tapi saya berikan lagi, saya kasih kesempatan gitu loh. Siapa tahu ada perubahan, karena saya bertanggung jawabannya bukan ke saya aja, ke banyak pihak yang terlibat. Ya kan, salah satunya kan yogi sendiri juga, ya kan, ke panitia, ke donatur, ke pantai, ke sila, kan banyak yang punya tempat gitu loh. Ya, nanti tolong gitu, saya kasih kesempatan lagi, semoga ada perubahan gitu loh. Ya. Terus ada pertanyaan gitu dari yogi gitu. Karena nanti sistem pertanyaannya cuma berupa tulisan. Terus nanti kalau kita yogi ada yang ngantuk,
kita pakai ada tongkat gitu atau penggaris, kita akan senggol gitu, atau badan bungkuk ya istilahnya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bante. Kenapa? Pas kalau kondisi lagi ngantuk kan, oleng gitu kan, terus kita cuma ingetin aja kesadaran gitu sini. Bukan kita mau menghukum sih, cuma kita cuma mengingatkan biar hasil yogi lebih maksimal gitu. Kalau didiamkan kan bisa lanjut kan, hasilnya nggak akan maksimal gitu loh. Nah, semoga dengan kesempatan ini kita akan bisa ke arah yang lebih baik. Di sini kita nggak mengejar jana, ya, cuma tujuan kita ke arah yang lebih baik. Ada perubahan lah, gitu. Ada yang perlu dipertanyakan? Ya, Ibu belakang dulu ya, satu-satu ya Bu ya, bentar ya. Saya tadi dia angkat tangan. Gimana? Kenapa? Nggak boleh. Semua di sana, semua nggak boleh. Oh, jadi ini nggak boleh. Nggak boleh. Meditasi jalan nggak boleh di sini. Meditasi jalan di depan itu. Yang di ruang atas, hall atas boleh. Hall atas yang dua itu kalau kondisi hujan. Oh, jadi tetap harus di depan ruang makan aja. Di depan bareng-bareng. Terus kalau meditasi bersama, meditasinya di ruangan ini. Kalau nggak ada tulisan meditasi bersama, itu bebas di mana. Di sini boleh, di ruangan ini boleh. Kalau interview harus wajib nggak? Nggak harus. Boleh. Ya. Ibu ini, Bu? Enggak, udah sama. Oh sama. Ada yang lain? Nggak apa nanya. Ya, nanti ada pengarahan dari Bante sama dari Sila Medi. Cuma kalau nanti ada pertanyaan ya berupa tulisan. Nah, kalau pengen jelas ya lewat interview. Nah, interview daftar dengan kondisi 5 yogi per hari dari jam 2 sampai setengah 4. Tapi kalau nggak dapat boleh daftar lagi. Kalau udah daftar mau daftar lagi boleh, tapi dengan kondisi kita prioritaskan yang belum dulu. Gitu. Ada. Nanti kan kita pasang di papan pengumuman itu kan. Boleh. Kalau meditasi bersama di ruangan ini. Ya minta tolonglah rajin-rajin lihat papan pengumuman. Saya kadang bisa ada perubahan, tapi perubahan itu dengan kondisi juga, gak asal berubah gitu enggak. Terus yang mengenai yang ikut mobil tadi, saya panitia minta maaf karena sebenarnya itu kita udah pesen 2 kali, tapi dibatalin. Itu jam 3-an saya nyari untuk sewa mobil. Untung saya bangun. Kalau enggak udah enggak dapat lagi. Malam jam 12:30 orangnya batalin. Makanya dari jam 8 ada perubahan jam itu bukan dari saya. Karena kondisinya dia harus ke pool dulu. Pool sesuaikan driver mana yang siap gitu. Jadi minta maaf sih sebelumnya gitu. Kalau masalah yang lain tolong diinfo. Kalau ada pemain kamar nanti sekamar ada yang bermasalah, tolong kerjasamanya gitu. Karena ini kan saya ngadain untuk jangka panjang kan. Gak selesai ini selesai udah enggak, karena nanti Oktober ada Bante Santa Cito di Cangkores. Januari Bante Titayano di sini juga. Gitu loh. Nah, mungkin kemungkinan kan bisa dapat lagi dengan Bante Ratanadiro dan Sila Medi kan, gitu loh. Jadi tolong kerjasamanya, karena tanpa kerjasamanya saya nggak akan bisa gitu. Karena saya nggak mungkin 24 jam akan ngawasi yogi. Kalau panitia banyak mungkin bisa, tapi itu bagi saya nggak manfaat.
karena biaya yang ditimbulkan terlalu tinggi. Kan dana donatur taunya dananya kan buat ke yogi. Kalau volunteer kita banyain kan berarti saya sih nggak sesuai, ya kan? Kalau donatur kan dananya untuk ke yogi kan, acara yang yogi ikut retret. Sekarang kalau saya banyakin dengan maksudnya volunteer banyak, itu saya nggak setuju gitu loh. Nah, makanya saya minta tolong kerjasamanya dari yogi biar ini terlaksana gitu loh. Ada pertanyaan yang lain gitu? Karena sila mau jelasin nanti tak pakai semua sila, sorry. Ada yang mau tanya? Jadi nanti sila permohonan sila yang pertama kan dengan Bante. Untuk selanjutnya nanti akan dipimpin oleh sila Meti. Oke, nggak ada. Udah mau habis bentar ya. Bentar. Sila, tolong sila. Kayak udah hampir ya. Iya, 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi sila. Silakan. Maaf sila, panjang. Udah nggak apa-apa sila. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada ketua panitia yang kasih waktu kesempatan untuk berbicara. Selamat sore, Sabiatu Nama Budaya. Teman-teman yang saya hormati, ketua panitia dan para peserta retret pada kesempatan ini. Jadi di sini atas kami diminta bantu untuk membantu dalam pelatihan ini. Ya, tapi yang jelas yang lebih banyak nanti membimbing kegiatan. Kalau mau demikian tidak apa-apa. Yang penting nanti Pak Yogi tahu posisi duduknya ya. Ya supaya tidak bingung. Saya tadi duduknya di situ, kok itu yang duduk di sana. Tapi nggak apa-apa ya kalau memang seperti itu dibuatkan aturan jadi bisa. Posisi duduk dari awal sampai akhir tetap. Iya. Tapi kalau misalkan kata Bante kan tidak masalah diajak, berarti Bante sih bebas. bebas. Oke, berarti bisa bebas. Makanya lebih aman sih ya dari awal sampai akhir itu semua. Bebas waktu pertama aja boleh pilih. Jadi posisi duduk ya sebaiknya malam ini aja sudah selesai, nggak boleh tinggal lagi. Nah, Ini karena mesti dari itu jadi lebih nyaman. Karena takutnya nanti balik kok udah didudukin orang lagi. Apa ada masalah di posisi duduk itu? Apakah dengan kondisi ini para yogi nyaman? Kalau saya usul malam ini tentu mau duduk di mana? Udah besok pagi nggak boleh ganti. Ya, benar setuju. Nah, ini gimana dengan kondisi sekarang? Apakah ada masalah? Apakah udah nyaman dengan kondisi duduk sekarang? Ya, atau mau tetap posisi sekarang boleh. Silakan. Jadi dibuat 3-3 ya, Ci? Iya, karena rendang kan. Karena peserta enggak kan. Ada mau buka? Ini masih kosong di depan. Boleh silakan langsung diisi. Enggak, posisi gini. Karena udara sangat beda sama bulan ini. Takutnya nggak tahan. Baik, berarti ini kita langsung buat jarak saja ya. Kalau sampai kondisi nanti gimana ya? Sama ini kita belum buka. Ini agak sedikit. Bahkan Lain Bante sudah bisa dipanggil. Atau enggak kok. agak sama. Agak ke sana sedikit. Nanti bisa berempat ya, itu ya sila masuk. Enggak 3-3 gitu. Terusnya agak lebih rendah. Supaya sedang. Lain nih Bante bisa dipanggil sudah. Nah, sila gimana? Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Selamat datang di Balai Kertasakti Cibodas
yang mana merupakan tempat untuk berlatih meditasi. Hari ini bahkan mungkin sejak kemarin panitia dan peserta sudah datang dan akan terus di sini nanti sampai selesai, yaitu tanggal 16 Minggu. Jadi selama lebih kurang 1 minggu ini kita akan bersama-sama melatih sebuah latihan yang sangat tinggi nilainya, yaitu bermeditasi. Tugas kita di sini hanyalah latihan meditasi, tidak ada yang lain. Dan merupakan sebuah keberuntungan bagi kita bisa dapatkan kesempatan latihan di sini. Nah, seperti yang Anda ketahui, tempat ini sangat memadai dan kondusif, ya, sangat tenang, jauh dari keramaian. Cuacanya juga sejuk atau dingin? Lumayan dingin ya, tapi ini masih tahan, masih kuat. Semua fasilitas sangat bagus, lengkap. Dan tentu saja akan semakin dimudahkan dengan adanya panitia, ya, yang yang dikelola ya, oleh Bu Leni. Beliau saya kenal cukup lama juga, sama-sama alumni di sana. Nah, sekarang banyak mengadakan kegiatan meditasi terus sekali. Dan boleh dikatakan ya, ini adalah tempat paling baik saya pernah ikut atau bahkan memimpin latihan meditasi di Indonesia. Mungkin itu paling bagus ya, itu puncak. Bahkan di Indonesia memang juga paling bagus, tempatnya sangat memadai. Ya, maka dari itu dengan adanya banyak keberuntungan yang kita miliki saat ini, ya cobalah untuk menggunakan ini semua dengan semaksimal mungkin. Jangan biarkan waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Karena tujuan kita ke sini adalah untuk latihan meditasi. Itu ya, harus fokus, harus tetap konsisten dengan tujuannya. Jangan sampai lupa itu semua sehingga menjadi lalai, tidak waspada, menjadi tidak bersemangat, menjadi tergoda dengan hal-hal lain yang ada di sini. Ingatlah, yang tujuan kita di sini adalah untuk latihan meditasi.
jadwal meditasi apakah sudah dijelaskan tadi? Ya, sudah ya. Jadwal meditasi kita ada jadwal. Nah, sebetulnya efektif itu mulai besok. Tapi malam ini ya kita bisa meditasi sebentar sebelum istirahat. Efektif mulai besok, namun pagi nanti ada bel ya, panitia dibangunkan. Kalau di dalam sendiri bagus, kalau tidak bisa nanti akan dibangunkan oleh panitia. Saya jam berapa? Jam 4. Jam 4. Nah setelah bangun nanti bisa beres-beres, bisa cuci muka, mau mandi juga boleh, nah, kalau kuat. Nah sebetulnya cuci muka sudah cukup. Kemudian nanti bisa minum-minum. Ya, saya sarankan minum air hangat, bagus tadi ada ya air hangat ya di dapur. Hangat 1 gelas 2 gelas bagus sekali. Kemudian nanti bisa langsung meditasi jalan supaya membuat badan kita itu aktif bergerak dan juga untuk tidak mudah mengantuk. Kemudian nanti lanjut meditasi duduk di sini sama-sama jam 5. Kalau ada yang mau langsung bangun, langsung meditasi duduk, boleh juga, silakan. Yang penting sebelum jam 5 sudah sampai di sini. Ya, meditasi duduk sampai jam 6. Kemudian jam 6 akan ada tuntunan atas sila. Karena kita tinggal di sini, tidak ada pekerjaan, tidak ada urusan macam-macam, jadi sangat disarankan untuk jalankan atas sila. Semuanya ya, atas sila bisa ya. Semuanya bisa menjalankan atas sila, 8 sila. Kemudian bertekad menjalankan 8 sila. Sebetulnya 8 sila itu 5 sila tambah 3 sila. Dan biasa tadi ya. Terus. Nah kemudian nanti akan ada pengantar meditasi. Ya, meditasi ya. Singkat gitu. Kemudian nanti sarapan pagi. Sarapan pagi dan seterusnya itu ya. Nanti bisa dilihat sendiri jadwalnya. Ada ditempel di kantor atau di dinding ya. Akan ada ditempel di dinding mading itu. Bisa lihat sendiri jadwalnya kapan-kapan. Yang penting adalah pada saat meditasi bersama kumpul semua meditasi bersama sini ya. Itu ada waktu-waktu tertentu pagi, nanti lagi siang, ada sore, ada malam, kumpul di sini meditasi sama-sama. Nah kalau meditasi masing-masing itu bebas, mau di sini boleh, duduk boleh, mau jalan boleh, mau meditasi di mana di bawah pohon boleh, itu bebas. Tapi kalau meditasi bersama grup semuanya harus kumpul di sini. Meditasi jalan di arah sana ya, di dekat tempat tinggalnya. Kalau di sini katanya tidak boleh, takut kecemplung kolam. Jadi mending di sana aja. Meditasi jalannya ya. Banyak cukup luas kalau saya lihat tadi ya, cukup luas. Masing-masing cari tempatnya. Meditasi jalan. Kemudian setiap hari ini mulai besok juga sebetulnya akan ada jadwal untuk interview. Nah ini khusus bagi yang membutuhkan.
Kalau Anda merasa tidak untuk interview, ya tidak usah meditasi. Jadi ini bagi yang membutuhkan konsultasi atau penjelasan lebih dalam. Karena kadang-kadang saat meditasi banyak masalah yang muncul, ini itu macam-macam. Nah, ingin bertanya, sebetulnya pada saat malam itu ada sesi diskusi dhamma, kita bisa diskusi juga dan jawab. Tapi interview ini itu lebih private mungkin sifatnya ya, lebih private, lebih pribadi. Ada meditasi, dapat pengalaman apa, dapat fenomena apa, mungkin bisa di-sharingkan di situ, lebih private. Kalau kami kan kadang-kadang lebih tidak bisa lebih terbuka ya, kalau banyak orang lebih sungkan gitu. Kalau lebih private mungkin lebih nyaman. Jadi bisa juga nanti kalau mau interview daftar dulu ke training atau panitia lainnya. Tapi maksimal 1 hari hanya boleh 5 orang. Nah, 5 orang saja 1 hari. Itu nanti setelah meditasi bersama, kalau tidak salah jam 2 siang. Ya, 1 jam sudah selesai. Kemudian meditasi lanjut ya, sebelum itu kan makan siang dulu ya, makan siang, meditasi, interview, nanti ada meditasi masing-masing, dan itu sore kumpul lagi, meditasi sama-sama. Kemudian meditasi jalan setelah itu. Nah, jalan ini maksudnya yang mau ke belakang, mau mandi, ya kita silahkan ambil jalan sekalian kan, meditasi juga. Mau minum-minum apa, tapi balik lagi malam akan ada dhamma di sana sekaligus diskusi dhamma malam itu sampai nanti jam 9. Ya, kira-kira begitu ya jadwal meditasi kita setiap harinya. Untuk interview nanti akan, ya kalau tidak bisa dibimbing oleh saya langsung, nanti atasi lagi, nanti gantian akan ada waktu-waktunya. Tapi sebaiknya mendaftar dulu ke panitia kalau ingin interview. Kalau mau, kalau tidak mau juga tidak apa, meditasi saja di sini ya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya harapkan ya, selama meditasi kita melakukan 2 hal. Yang pertama adalah mengurangi. Yang kedua adalah menambah atau mengembangkan. Itu saja yang harus kita lakukan dalam meditasi. Mengurangi apa? Kurangi pikiran yang tidak penting. Kurangi berpikir. Kurangi pikiran macam-macam. Fokus pada meditasi saja. Tidak usah banyak berpikir. Nah, kita ini gampang kok, nggak usah. Nah, kalau Anda di rumah mungkin banyak pikiran. Tapi di sini sudah tinggalkan dulu. Semua itu di rumah, tinggalkan. Di sini hanya fokus meditasi saja kan. Makanan sudah ada disiapin, minuman ada, tempat tinggal ada. Mau apa lagi? Semua sudah ada. Tidak usah dipikirkan. Fokus meditasi. Ya, kurangi pikiran. Kemudian kurangi makanan. Ini juga penting. Ya, kita nggak banyak kerja. Hanya duduk, jalan, tidak ada aktivitas yang berat. Makan 2 kali cukup. Lebih dikit lebih bagus. Ya, kurangi makan. Dan juga itu akan membuat kita menjadi lebih fokus meditasi. Kalau kebanyakan makan, ya gampang lemas, ngantuk. Jadi kurangi makan. Tapi jangan juga ekstrim ya. Wah,
Yang mau puasa aja tidak makan jangan juga ya, itu ekstrim. Makan secukupnya, artinya itu tidak berlebihan, tidak kurang sekali juga tidak berlebihan. Kemudian kurangi tidur. Saya kira tidur 6 jam ya cukup, ya kan? Jam 9 selesai, berjalan pelan-pelan sampai di sana mungkin setengah 10. Beres-beres lagi, jam 10 gitu. Jam 4 bangun, 6 jam cukup tidur itu. Karena kita ada banyak kerjaan. Tidak seperti kalau di rumah, kalau lagi sibuk, ya tentu capek. Tapi di sini apa? Capek. Nah, jadi kurangi tidur. Dan tentu saja harus mengurangi keinginan. Jangan banyak keinginan. Di sini ya, keinginan macam-macam. Keinginan ya, supaya meditasi bisa tenang. Nanti ketika meditasinya tidak bisa tenang, kecewa, ya, putus asa, marah. Kurangilah keinginan-keinginan yang bermacam-macam. Itu semua adalah kotoran batin. Ya, keinginan-keinginan yang tidak penting itu semua adalah batin. Keinginan ingin ya supaya bisa tenang, supaya bisa fokus, bahkan itu juga ada keinginan. Baru keinginan, keinginan santai di sini bukan. Keinginan bisa tidur bukan. Keinginan bisa makan banyak bukan. Itu semua adalah keinginan. Keinginan bisa bisa healing, ya, bisa refreshing, ya, sebenarnya bukan itu. Ya. Tugas kita di sini itu hanya meditasi. Kelihatannya simpel ya meditasi itu, tetapi kalau dijalankan ya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada banyak gangguan dari segi fisik maupun dari segi pikiran, badan dan batin. Itu akan muncul sama meditasi. Makanya selain kita mengurangi keinginan-keinginan, mengurangi pikiran, mengurangi makan, aktivitas yang tidak penting, juga kita harus mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Hal-hal wajib di dalam hati. Mengembangkan kesabaran harus dikembangkan. Mengembangkan kedisiplinan, harus tertib. Ya tadi saya lagi lupa satu hal, mengurangi bicara, paling penting itu ya, mengurangi bicara. Dan khusus di sini tidak boleh bicara, bukan dikurangi ya. Tapi kalau bisa tidak bicara sama sekali. Kalau tidak ada yang penting tidak usah bicara. Ya, kecuali Anda sakit, itu harus bilang ya ke panitia kalau sakit untuk obat apa. Tapi kalau tidak penting sekali tidak usah bicara. Kurangi bicara. Kurangi melihat apa-apa, melihat pemandangan apa, semua macam-macam. Kurangi melihat, kurangi bicara, kurangi mendengar. Nah, fokus kepada diri kita sendiri. Jadi harus mengembangkan apa? Mengembangkan kesabaran, kedisiplinan, mengembangkan kekuatan. Ya, harus kuat. Jangan duduk sebentar, sakit, sampai harus kuat, ya, tahan. Sakit ditahan, ya sama kita semua sakit. Duduk itu sakit, duduk lama itu sakit. Tahan saja, harus punya kekuatan batin, ketahanan batin. Kemudian harus juga mengembangkan cinta kasih sayang. Ya, karena kita di sini tinggal bukan sendirian, tapi banyak orang. Harus ada toleransi. Jangan maunya sendiri.
Nanti waktu makan, ambil makan. Ya temannya ambil makan banyak, cemburu, iri hati. Nah ini kotoran batin. Dia sumbangkan cinta kasih sayang ya. Orang makan tambah sedikit itu masing-masing punya perut. Kita nggak usah lihat orang lain. Makan sendiri. Kita makan sendiri ya cukupnya kita makan. Tidak usah melihat yang lain. Kalau perlu kita kembangkan, kita kasih. Semoga dia bahagia. Semoga mengarut bahagia. Itu harus dikembangkan. Dan tentu saja harus mengembangkan kebijaksanaan. Ya, mengembangkan sila, samadhi, dan prajna. Inilah ajaran Buddha yang harus dilatih setiap saat. Mengembangkan sila, dan sudah nanti mulai besok akan latihan Pancasila, lebih tinggi sila daripada Pancasila. Bagus, kembangkan. Samadhi, ketenangan, konsentrasi dengan meditasi akan berkembang tenangan batin. Panya, kebijaksanaan, dengan meditasi akan berkembang kebijaksanaannya. Itulah hal-hal bajik yang harus kita kembangkan saat meditasi. Jadi saya minta lakukan dua hal ini saja, mengurangi dan mengembangkan. Mengurangi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang negatif dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Kemudian mengembangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam hati, ditumbuh kembangkan, dimunculkan, supaya latihan meditasi kita ini bisa optimal dan maksimal. Ya, saya kira itu yang menjadi pengantar dalam